kemah keimanan tanpa kemunafikan di dalamnya, dan kemah kemunafikan tanpa keimanan di dalamnya. Ya. Hari ini makin jelas, makin terlihat. Kita hidup di zaman sekarang ini, Pak, bawaannya frustrasi terus, Pak. Karena yang kita saksikan adalah kezaliman makin dahsyat. Orang-orang yang baik makin dizalimi, dan orang-orang yang jahat makin memiliki keleluasaan dalam menjalankan kejahatan mereka. Jangan sampai ketika kita kena musibah kita bukannya bersabar, tapi kita kehilangan harapan, mojok, ya, berhenti urusan, malah lebih parah lagi, suicidal. Ya, suicidal itu artinya apa? Ada seekor bagal keledai terjatuh di Irak. Sungguh aku yakin bahwa Allah akan bertanya kepadaku di hari kiamat tentangnya. Kenapa engkau Umar tidak membuatkan jalan untuknya? Ya, Masya Allah. Inilah pemimpin yang sebenarnya, yang karena ingat akan akhirat, ingat iman pada akhirat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini menjelang malam Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Sesudah kita sama-sama mengerjakan sholat wajib, sholat maghrib berjamaah, dan kita berharap kepada Allah semata, semoga majelis kita ini termasuk yang diberkahi Allah Ta'ala. Semoga para malaikat turut hadir mendoakan ampunan Allah, rahmat Allah untuk mereka yang mengajarkan dan menuntut ilmu semata mengejar ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentunya salawat salam sejahtera marilah kita doakan agar tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaat beliau di hari berbangkit kelak nanti, dan kita mengharapkan agar Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan beliau di tempat yang sama, yaitu di negeri yang penuh dengan kebahagiaan yang abadi dan hakiki, al-jannah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, mulai bulan Januari, Kamis kedua ya, ini Kamis kedua ya, Kamis tanggal 14 berarti Kamis kedua ya. Setiap Kamis kedua kita akan membahas tema yang berkaitan dengan asyratus sa'ah. Asyratus sa'ah itu artinya tanda-tanda kiamat. Dan memang yang kita jadikan rujukan juga kitabnya judulnya demikian, Asyratus Sa'ah, karya Syekh Yusuf Al-Wabil, yang alhamdulillah sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia kitab ini. Karenanya bagi Anda yang mungkin ingin menghadirkan kitab ini pada saat kajian, silahkan saja. Bukunya seperti ini. Ini yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir, ya. Saya tidak tahu apakah sekarang formatnya masih seperti ini gambarnya, tapi yang jelas saya mendapatkan ini seperti ini keadaannya. Dan setahu saya buku ini juga diterbitkan oleh penerbit Mantiq ya, Pustaka Mantiq, tapi tidak tahu apakah sekarang masih ada terbitannya. Yang jelas hari ini kita akan coba mengupas muqaddimah dan bahagian awal yang berkaitan dengan ahamiyatu al-imanu bil yaumil akhir, urgensi beriman kepada hari akhir. Sesudah hamdalah dan salawat dalam kitab muqaddimahnya, Syekh Yusuf Al-Wabil mengatakan, tatkala umat ini adalah umat yang terakhir dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khataman nabiyyin, penutup para nabi, maka Allah Ta'ala mengkhususkan umat beliau dengan munculnya asyratus sa'ah,
kepada mereka, tanda-tanda kiamat kepada mereka. Allah jelaskan hal ini kepada mereka melalui lisan nabinya dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Beliau mengabarkan kepada manusia bahwasanya asyratus sa'ah pasti akan terjadi dan tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tanda-tanda tersebut. Dan segala macam kejadian besar dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman sebagai isyarat akan hancurnya alam ini dan permulaan kehidupan yang baru. Saat itu setiap manusia akan dibalas sesuai dengan amal yang ia lakukan. Kemudian dikutiplah surat Az-Zalzalah ayat-ayat terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi kita ini mempunyai kekhususan sebagai suatu umat, bahwasanya kita ini merupakan umat terakhir. Sebab nabi kita merupakan penutup para nabi. La nabiyya ba'dah. Enggak akan ada lagi nabi setelah beliau. Dan itu juga berarti bahwasanya kita adalah ujung terakhir perjalanan umat manusia di muka bumi ini. Setelah kita enggak akan ada lagi umat manusia lain. Makanya bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam sebuah hadis beliau bersabda, kalian umatku merupakan ummatun marhumah, umat yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalian datang paling akhir ke dunia, tetapi kalian yang paling awal dihisab di hari berbangkit. Masya Allah Ta'ala, ya. Betapa bersyukurnya kita, ya. Jadi suatu ketika para sahabat mendengar Nabi menggambarkan tentang hari berbangkit. Di dalam penggambaran itu Nabi mengatakan, setelah dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan menunggu hisab selama 50.000 tahun. Para sahabat wajahnya langsung khawatir, langsung ketakutan, dan Nabi menangkap kekhawatiran para sahabat, sehingga Nabi langsung mengatakan, adapun bagi orang beriman, dia menunggunya seperti menunggu satu kali waktu sholat. Masya Allah, ya. Jadi kita menunggunya itu seperti orang mendengar azan, kemudian dia mulai siap-siap berwudu di rumahnya, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid, dia menunggu qomat, dia ikut sholat berjamaah dengan imam, dengan jamaah, salam kanan, salam kiri, selesai. Kira-kira biasanya berapa menit itu total? Mungkin 20 menit ya, 20 menit lah. Ya kalau seandainya DKM-nya menetapkan jarak antara azan dan qomatnya cukup jauh ya, katakanlah 20 menit total itu. Nah jadi kita bersyukur. Dan karenanya mengingat Nabi kita merupakan khataman nabiyyin, penutup rangkaian para nabi, pantaslah bila mana beliau yang ditugaskan Allah Ta'ala menjelaskan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya. Kenapa? Ya karena umat kita ini, umat beliau ini, kita semua ini akan menyaksikan tanda-tanda itu. Yang menyaksikan tanda-tanda kiamat itu bukan generasi umatnya Nabi Isa alaihissalam, bukan generasi umatnya Nabi Musa alaihissalam, ya, masih jauh itu. Makanya kalau nanti kita pelajari asyratus sa'ah dan kita sudah mulai membahas alamatus sa'ah, terutama alamatus sughra, tanda-tanda kecil kiamat, maka tanda kecil kiamat yang paling pertama apa? Tanda kecil kiamat yang paling pertama apa? Hah?
Nggak kedengeran. Kematian, bukan. Kalau kematian umatnya Nabi Isa mengalami dong, umatnya Nabi Musa mengalami. Hah? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Itulah tanda kecil kiamat yang paling pertama. Jadi hadirnya Nabi Muhammad SAW itu adalah alamatus sa'ah, alamatus sughra al-ula, tanda kecil kiamat yang paling pertama. Dan setelah beliau wafat, ya udah tanda kecil bermunculan terus ya, sampai tiba masanya nanti alamatul kubra bermunculan, tanda besar kiamat yang jumlahnya terbatas hanya 10 itu bermunculan, yang berarti berakhirnya dunia ini sudah amat sangat dekat ya. Suatu hal yang wajar jika Rasulullah SAW mengungkapkan salah satu dari tanda-tandanya dan manusia melihat kejadiannya, mereka akan mengetahui dengan yakin bahwasanya hari kiamat pasti datang, tidak diragukan, sehingga mereka melakukan amal untuk menghadapinya, mempersiapkan diri untuk hari itu, dan berbekal diri dengan amal-amal saleh sebelum hilangnya kesempatan dan berakhirnya waktu yang ditentukan. Nabi bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus dengan datangnya as-sa'ah. As-sa'ah itu hari kiamat seperti ini. Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah yang dirapatkan, dihimpun, ditempel satu dengan lainnya. Ada dua penafsiran di sini. Penafsiran pertama, jari telunjuk adalah saat Nabi diutus, jari tengah adalah saat terjadinya kiamat. Maka Nabi menggambarkan bahwa ini berdekatan sekali, ya, berdekatan sekali. Tapi ada lagi yang menafsirkannya dengan jarak antara tingginya jari telunjuk dengan tingginya jari tengah. Ya dua-duanya sama dekatnya begitu. Di dalam hadis diungkapkan, wa kana idza dzakara as-sa'ata ahmarat wajnatahu wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu nadhiru jayshin yaqulu sabbahakum massakum. Dan jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang hari kiamat, maka memerahlah wajah beliau, pipi bagian atas beliau, suaranya menjadi tinggi, dan beliau sangat marah, seakan-akan beliau adalah seorang komandan pasukan yang mengatakan kepada para prajuritnya, musuh akan datang kepada kalian, bisa di waktu pagi, bisa di waktu sore. Jadi Nabi itu kalau sudah bicara tentang asyratus sa'ah, alamatus sa'ah, beliau itu nggak ada main-main, ya, nggak ada bercanda, ya. Beliau itu serius sekali, ya. Dan ini menandakan kepada kita ahamiyatu fahmi asyratus sa'ah, betapa pentingnya kita memiliki pemahaman tentang tanda-tanda kiamat. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, karena merasa khawatir akan terjadinya as-sa'ah menimpa mereka. Hal itu tampak sekali ketika Nabi menerangkan tentang sifat Dajjal kepada mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghadatin fakhaffa fihi wa raf'a hatta zanannahu fi ta'ifatin an-nakhl falamma rahna ilayhi arafa dhalika fina faqala ma sya'nukum qulna ya Rasulullah dzakarta ad-dajjal ghadatan فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا هجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه
wallahu khalifati ala kulli muslimin. Artinya, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang Dajjal. Nabi merendahkan dan mengangkat suaranya. Jadi suara beliau seperti volumenya kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, gitu. Jadi direndahkan, tahu-tahu diangkat. Sehingga kami menyangka Dajjal itu berada di kebun kurma. Lalu ketika kami pergi menghadap kepada Nabi, Nabi mengetahui keadaan kami, kedatangan kami. Kemudian beliau bertanya, "Ma sya'nukum? Ada apa dengan kalian ini?" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah menceritakan tentang Dajjal pagi tadi, lalu engkau merendahkan dan mengangkat suaramu, sehingga kami menyangka Dajjal itu ada di kebun kurma." Kemudian beliau bersabda, "Ada sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Dajjal. Jika Dajjal keluar, sementara aku masih ada di antara kalian, masih hidup bersama para sahabat, maka akulah yang akan menegakkan hujjah di depan kalian." Artinya, akulah yang akan melindungi kalian dari fitnah Dajjal. Dan jika Dajjal keluar, sementara aku sudah tidak bersama kalian, maka setiap orang menegakkan hujjah atas dirinya sendiri-sendiri, dan Allah adalah penolong bagi setiap muslim, ya. Jadi sedemikian rupa Nabi itu mengasihi para sahabatnya, sehingga tidak ada perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang tidak beliau jelaskan, sampai bagaimana bersikap, ya, itu dijelaskan. Atau misalnya dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, apabila fitnah sudah merebak, maka orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari-lari. Ya. Apa isyaratnya di sini? Isyaratnya di sini, bila Allah takdirkan seseorang hidup di era penuh fitnah, maka dia diperintahkan oleh Nabi lewat hadis ini agar memiliki sikap low profile, ya. Jadi sikap low profile, kita diminta untuk banyak tiarap, jangan ingin menonjolkan diri, ya. Karena nggak ada bagus-bagusnya. Di era penuh fitnah itu yang baik dibilang buruk, yang buruk dibilang baik, ya kan? Yang orang soleh dibilang penjahat, yang penjahat diangkat sebagai pemimpin, sebagai orang baik, sebagai pihak yang wajib ditaati. La haula wala quwata illa billah. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, telah banyak asyratus sa'ah yang terjadi, dan terbuktilah apa-apa yang dikabarkan Rasulullah SAW, sehingga keimanan dan pembenaran orang-orang beriman terhadap sa'ah kian hari terus kian bertambah, di mana munculnya bukti-bukti kenabian dan tanda-tanda kebenarannya mewajibkan kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada dinul qayyim ini, agama yang lurus ini. Bagaimana keimanan mereka tidak bertambah sementara mereka menyaksikan terjadinya hal-hal yang telah dikabarkan Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Oleh karenanya, setiap tanda dari asyratus sa'ah ini merupakan mukjizat yang nyata bagi Nabi Muhammad SAW, dan kebinasaanlah bagi mereka yang membangkang risalahnya, menghalanginya dan meragukannya, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, salah satu manfaat besar dari hadirnya asyratus sa'ah itu adalah ketika kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini dan kita melihat dalam realitas apa yang Nabi sebutkan 15 abad yang lalu muncul, ya, kita lihat di depan mata kepala kita sendiri, maka itu menjadi faktor pendukung kekuatan iman kita kepada risalah Nabi Muhammad SAW, ya.
Makanya alangkah ironisnya kalau ada kajian tentang tanda-tanda kiamat tetapi nggak dikaitkan dengan realita, ya. Justru fungsinya adalah kita melihat realita supaya kita melihat tanda-tanda itu, dan semakin kita bisa menangkapnya semakin menunjukkan kehalusan sensitivitas basirah seseorang. Maka jelaslah pentingnya pembahasan seperti ini di waktu sekarang, di mana sebagian penulis kontemporer dalam tulisan mereka meragukan munculnya perkara-perkara gaib yang harus diimani yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya asyratus sa'ah. Di antara mereka ada yang meragukan sebagiannya, dan sebagian mereka ada yang menakwilkannya dengan penakwilan yang batil, yang berlebihan, yang melampaui batas, ya. Contoh, hari ini tidak sedikit orang mengaku muslim, bahkan dianggap sebagai tokoh Islam, yang mengatakan bahwa Dajjal itu nggak ada makhluknya. Dajjal itu cuma simbol kebatilan. Oh tidak, Dajjal itu makhluknya ada, dan dia akan hadir nanti pada jadwalnya. Sebagaimana Isa alaihissalam juga akan turun dari langit, karena Isa alaihissalam itulah yang nantinya bertugas membunuh Dajjal, ya. Jangankan kita kaum muslimin, sedangkan kaum Nasrani saja mereka meyakini hal itu. Makanya mereka menyebut Dajjal itu dengan sebutan the Antichrist, antikristus, ya. Karena Kristus itu maksudnya Isa alaihissalam, sedangkan Antichrist itu lawannya. Ya, lawannya Isa alaihissalam siapa? Ya Dajjal. Makanya dua-duanya dijuluki dengan julukan yang sama, Al-Masih, juru selamat. Tetapi yang satu juru selamat hakiki, sejati, yang satu juru selamat palsu, ya. Jadi bagi kita Isa alaihissalam itu Al-Masih yang sebenarnya, karena dia nanti akan turun membunuh Dajjal dan mengajak umat manusia untuk memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Isa alaihissalam nanti kalau turun bukan mengajarkan agama Nasrani, bukan mengajarkan ajaran baru, tidak. Beliau mengikuti millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Dajjal ketika dia muncul pertama kali dia akan mengatakan dirinya adalah Al-Masih Isa alaihissalam. Ketika mulai banyak orang yang mengikutinya, dia bahkan lebih tinggi daripada itu pengakuannya. Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Dan bagi kalangan Kristen yang sudah rancu dengan akidah trinitasnya, ini perkara yang akan semakin menyempurnakan kesesatan mereka. Jadi mula-mula mereka melihat Dajjal mengaku Isa alaihissalam, nah mereka percaya itu bahwa ini Isa alaihissalam karena banyak kemukjizatan yang dia perlihatkan. Bukan kemukjizatan sebenarnya, sihir, tipu daya. Nah kemudian ketika dia mengklaim dirinya bahkan Rabb, ya memang ajaran Trinitas begitu kan, gitu. Yesus disebut anak Tuhan tapi disebut Tuhan juga, ya kan? Sebuah keyakinan yang penuh dengan confusion, ya, kebingungan pada hakikatnya, gitu. Karena berbagai sebab inilah saya, penulis maksudnya, sangat ingin menyusun satu pembahasan yang mencakup asyratus sa'ah, baik alamatus sughra maupun alamatul kubra, tanda-tanda kecil kiamat maupun tanda-tanda besar, dengan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah Al-Mutahharah, sunnah yang suci. Pembahasan materi ini bukanlah hal yang mudah karena memerlukan pembahasan kesahihan berbagai hadis dan menyatukan berbagai riwayat yang beragam. Baik, kita langsung kepada bab 1, yaitu ahamiyatu al-imanu bil yaumil akhir. Urgensi atau pentingnya iman kepada hari akhir dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun dari arkanul iman dan salah satu akidah dari akidah Islam yang pokok
karena masalah kebangkitan di negeri akhirat merupakan landasan berdirinya akidah setelah masalah tauhidullah, keesaan Allah Ta'ala. Iman kepada segala hal yang terjadi pada hari akhir dan tanda-tandanya merupakan keimanan terhadap perkara gaib yang tidak bisa dijangkau akal dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui nas wahyu. Karena pentingnya hari yang agung ini, kita temukan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala seringkali menghubungkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Contoh, surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah dan hari akhir. Atau firman Allah surat At-Talaq ayat 2, dzalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada, ya, yang di dalamnya ada iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ya. Termasuk ayat di awal suratul Baqarah tentang ucapan kaum munafik, ya. Dikatakan di ayat 8 itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang beriman, ya. Ini ayat 8 suratul Baqarah yang merupakan ayat pertama yang membicarakan ciri orang munafik. Jadi ciri orang munafik itu mereka ngakunya juga beriman pada hari akhir, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, tapi nyatanya perilaku mereka, tingkah laku mereka tidak mencerminkan keimanannya pada hari akhir, ya. Mereka tidak ada bedanya dengan orang kafir yang hanya meyakini hidup itu hanya di dunia saja. Makanya orang munafik ini adalah satu kaum yang digambarkan dalam surat An-Nisa dengan ungkapan basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alimah alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jadi dikatakan di situ, berilah kabar gembira bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu akan mendapat azab yang pedih. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Aulia itu dua maknanya, sebagai sahabat kental atau sebagai pemimpin. Bisa dua-duanya maknanya. Min dunil mu'minin, sambil meninggalkan kaum beriman. Jadi kaum munafik itu atau bersahabatnya sama orang kafir atau berloyalitasnya kepada orang kafir, sambil meninggalkan kaum beriman. Jadi mereka nggak akan mau berakrab-akrab dengan kaum beriman, dan mereka tidak suka kaum beriman yang justru menjadi pemimpin, nggak suka mereka. Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka kaum munafik itu ingin mengharapkan kemuliaan dari orang-orang kafir itu, padahal sesungguhnya segenap kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita makin hari sekarang ini semakin melihat persimpangan jalan ini, ya. Makanya saya ingatkan diri saya dan kita semua, semakin kita melihat persimpangan jalan antara dua kemah ini, karena Nabi sudah mengingatkan makin dekat jadwal Dajjal keluar akan terbentuk fustatain, dua kemah. Fustatu imanin la nifaqa fihi wa fustatu nifaqin la imana fihi. Kemah keimanan tanpa kemunafikan di dalamnya,
dan kemah kemunafikan tanpa keimanan di dalamnya. Ya. Hari ini makin jelas, makin terlihat. Gitu. Makanya mereka-mereka yang salah kemah ini, sekalipun mereka nggak menyatakan keluar dari Islam, tapi perangai mereka, perilaku mereka itu semakin nyata, makin kelihatan. Misalnya apa? Ya akrab sama orang kafir, senang dengan kepemimpinan orang kafir, nggak ada perasaan bersalah gitu kalau orang kafir sampai memimpin negerinya, nggak ada perasaan. Ya. Dan mereka udah kayak orang kafir juga dalam hal mengolok-olok agama ini, sama aja gitu. Ya. Nggak ada perasaan bersalah. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, jarang sekali Anda membuka lembaran-lembaran Al-Quran kecuali Anda akan temukan pembicaraan tentang hari akhir dan apa yang ada di dalamnya berupa al-ajr, ya, wal iqab, pahala dan siksaan. Kehidupan menurut pandangan Islam bukanlah sekedar kehidupan di dunia yang sangat pendek dan terbatas, bukan pula sebatas umur manusia yang sangat pendek. Sesungguhnya kehidupan menurut pandangan Islam sangatlah panjang, berlanjut sampai tidak ada batasnya. Tempatnya pun berlanjut menuju tempat yang lain, di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, atau di dalam neraka yang semakin meluas karena banyaknya generasi yang menghuni bumi selama berabad-abad. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Sementara dalam surat Qaf ayat 30 Allah berfirman, Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Jahannam menjawab, masih adakah tambahan? Ya. Sesungguhnya beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman kepada apa yang ada di dalamnya berupa pahala dan siksaan adalah sesuatu perkara yang benar-benar mengarahkan perilaku manusia kepada siratal mustaqim, jalan yang benar. Tidak ada satu undang-undang pun buatan manusia mampu menjadikan perilaku manusia lurus dan istiqamah sebagaimana yang dihasilkan oleh iman kepada hari akhir. Ya. Saya ulangi kalimat ini. Tidak ada satu undang-undang pun bikinan manusia mampu menjadikan perilaku manusia lurus dan istiqamah sebagaimana yang dihasilkan oleh iman kepada hari akhir. Makanya kalau kita merenungkan hal ini, menjadi jelaslah kenapa dunia modern sekarang ini kacau balau, Pak. Karena dunia modern hari ini mencampakkan hukum Allah Ta'ala. Dan kita bukan bicara tentang Amerika, tentang Inggris, tentang Eropa, tidak. Negeri kaum muslimin sendiri mencampakkan hukum Allah dan menyangka hukum bikinan manusia bisa menghasilkan manusia-manusia yang istiqamah, yang lurus, yang lempeng. Mustahil. Makanya kalau kita kaji sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, sirah nabawiyah itu dibagi dua, Pak. Ada fatrah Makkiyah, ada fatrah Madaniyah. Ada periode perjuangan Nabi dan para sahabat di Mekah dan periode perjuangan Nabi dan para sahabat di Madinah setelah hijrah. Saya tanya, di periode manakah Nabi itu posisinya kuat? Di Madinah apa di Mekah? Di Madinah. Dan di Mekah Nabi dan para sahabat posisinya kuat apa lemah? Hah? Lemah betul. Karena itu masih awal dakwah. Dan di Mekah itu yang berkuasa, yang memimpin adalah kaum musyrikin Quraisy. Yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mulai memperkenalkan dakwah yang sebenarnya yang dia sampaikan. Apa itu? Dakwah tauhid yang secara 180 derajat diametral bertentangan dengan syirik, ya. Maka Nabi dan para sahabat itu tidak mengalami kondisi yang ringan, tidak, makin berat kondisinya. Karena yang diajak, yang diserukan itu sesuatu yang bertentangan dengan apa yang berlaku. Nah, karenanya kita harus bertanya, pada kondisi Nabi dan para sahabat lemah itu, apa ayat-ayat, apa surah-surah yang turun kepada Nabi? Mari kita simak ucapan Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah, istri Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Lau kana awwalu ma nazala minal Qur'ani la tashrabul khamr, laqalu la lan natrukal khamr abadan." Seandainya awal mula ayat surat yang turun di Mekah, ya, adalah larangan minum khamr, niscaya para sahabat akan mengatakan, oh, kami sekali-kali nggak akan meninggalkan khamr. Kenapa? Karena khamr sudah jadi budaya. Terus kata Aisyah radhiyallahu anha melanjutkannya, dia mengatakan, "Lau kana awwalu ma nazala minal Qur'ani la taznu laqalu la lan natruka zina." Seandainya awal mula ayat surah yang turun di Mekah adalah larangan berzina, niscaya para sahabat akan mengatakan, oh, kami sekali-kali nggak akan meninggalkan zina. Kenapa? Karena zina sudah jadi budaya, ya kan? Walakin awwalu ma nazala minal Qur'an suwaru, ya, mufassal anil jannati wan nar. Akan tetapi awal mula surat-surat yang turun di Mekah adalah ayat-ayat yang begitu rinci menggambarkan tentang kehidupan di akhirat, tentang surga, tentang neraka. Hatta thabatil qulubu ila rabbihim, sehingga hati para sahabat terikat dengan Allah Ta'ala, Rabb mereka, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sejarah berulang. Kita sekarang umat Islam sedunia itu seperti di Mekah. Tidak ada orang beriman yang benar-benar memimpin di negeri manapun sekarang, ya. Yang memimpin adalah nilai-nilai kekufuran, hukumnya bukan hukum Islam, ya. Maka kembali kita harus melakukan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat waktu itu, binaul iman wa tauhid, pembinaan keimanan dan tauhid, dan salah satunya adalah al imanu billahi wal yaumil akhir. Menjadi satu perkara yang sangat penting. Kalau tidak ada keimanan kita kepada hari akhir, Pak, wow, kita hidup di zaman sekarang ini, Pak, bawaannya frustrasi terus, Pak. Karena yang kita saksikan adalah kezaliman makin dahsyat. Orang-orang yang baik makin dizalimi, dan orang-orang yang jahat makin memiliki keleluasaan dalam menjalankan kejahatan mereka, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya ada perbedaan yang sangat nampak, kata Syekh Yusuf Al-Wabil, antara perilaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mengetahui bahwasanya dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Juga dia mengetahui bahwasanya amal saleh adalah bekal hari akhir, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah at-taqwa, ya. Yang karenanya tidak sahlah khutbah Jumat seorang khatib bila di dalam khutbah Jumat pertama maupun kedua tidak ada nasihat bertakwa kepada jamaahnya, ya. Wajib hukumnya dia mengingatkan jamaah untuk bertakwa, karena takwa itulah khairuz zad, sebaik-baiknya bekal. Juga sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat mulia namanya Umair bin Humam radhiyallahu anhu. Umair bin Humam ini seorang partisipan Ghazwatu Badr Al-Kubra, ya, partisipan perang Badar, dan dia mati syahid, ya, di perang Badar. Beliau punya puisi yang berbunyi, raqdan ilallahi bi ghairi zadin illa tuqa wa amalil ma'adi was sabri fillahi alal jihadi
wa kullu zadin urdatul nafadi ghairut tuqa wal birra war rasyadi. Artinya, berlari menghadap Allah tanpa bekal kecuali ketakwaan dan amal untuk hari akhir, juga kesabaran dalam berjihad di jalan Allah, dan setiap bekal pasti akan hancur kecuali ketakwaan, kebaikan, dan petunjuk, ya. Masya Allah ta'ala. Karenanya saudaraku rahimakumullah, pantaslah di dalam surat Az-Zukhruf ada ayat yang mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para teman-teman akrab di hari berbangkit nanti sebagian akan memusuhi sebagian lainnya illal muttaqin, kecuali teman-teman akrab yang waktu di dunia berakrab-akrabnya berfondasikan ketakwaan, ya. Makanya kita tidak boleh mengikuti pandangan modern yang mengatakan kamu kalau berteman jangan pilih-pilih. Oh, wajib Pak, pilih-pilih Pak berteman, wajib. Ngedidik anak tuh jangan salah Pak. Kamu kalau berteman jangan pilih-pilih. Nggak bisa, harus pilih-pilih, ya. Makanya sampai Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhaliluh. Setiap orang akan mengikuti agama keyakinan sahabat karibnya, maka hendaknya setiap orang memperhatikan siapa yang dia jadikan sahabat karib, ya. Bahkan kalau Anda bisa bikin daftar sahabat karib Anda 5 orang aja, Anda anggap nih orang-orang paling sahabat, paling karib sama Anda, paling dekat sama Anda, ya. Terus Anda preteli satu-satu. Kalau ternyata sahabat pertama Anda, dia orang yang setiap azan selalu udah siap-siap pergi ke masjid. Yang kedua, dia orang yang selalu peduli dengan orang tuanya, birrul walidain. Yang ketiga, orang yang doyan sedekah. Yang keempat, orang yang memperhatikan anak yatim, ya. Terus orang yang kelima, orang yang senantiasa berdakwah. Anda mau tahu diri Anda siapa? Ya diri Anda kayak 5 orang itu. Tapi kalau Anda sudah catat sahabat karib Anda yang paling dekat, yang Anda sering kongko-kongko sama mereka gitu kan, ternyata yang pertama tukang main perempuan, yang kedua tukang dugem ke night club tiap malam, yang ketiga tukang nyolong, ya kan, yang keempat koruptor, yang kelima tukang penzalim. Kira-kira diri Anda juga begitu? Gitu. Al-mu'min mir'atul mu'min, kata Nabi. Seorang beriman itu cerminan dari orang beriman lainnya, gitu. Baik saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Terdapat perbedaan antara perilaku orang yang keadaannya seperti itu dengan perilaku orang yang tidak beriman kepada Allah, hari akhir, dan apa yang ada di dalamnya berupa pahala dan siksaan. Maka orang yang membenarkan adanya hari akhir akan beramal dengan melihat timbangan langit, bukan dengan timbangan bumi, dan dengan perhitungan akhirat, bukan dengan perhitungan dunia. Dia memiliki perilaku istimewa di dalam kehidupannya. Kita bisa menyaksikan keistiqomahan di dalam dirinya, luasnya pandangan, kuatnya keimanan, keteguhan dalam segala cobaan, kesabaran dalam setiap musibah, dengan mengharap pahala dan ganjaran, serta yakin bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Jadi kata Nabi, sungguh menakjubkan urusan orang beriman ini. Semua urusan orang beriman selalu dalam kebaikan. Dan yang demikian itu tidak akan ditemukan kecuali pada diri orang beriman. Orang beriman itu apabila mendapat karunia, anugerah, dia bersyukur, dan bersyukur itu baik bagi dia. Tapi apabila dia ditimpa musibah, mudarat, duka, lara, nestapa, kesedihan, musibah, dia bersabar, dan bersabar itu baik bagi dia. Ya. Nah, jadi hidup kita ini Pak, kalau kita ngaku orang beriman, harus kita perhatikan agar cuman punya 2 pilihan sikap Pak, atau kita sedang bersyukur atau kita sedang bersabar, itu saja. Jangan sampai ketika mendapatkan kenikmatan kita nggak bersyukur tapi lupa darat.
Jangan sampai ketika kita kena musibah kita bukannya bersabar tapi kita kehilangan harapan, mojok, ya, berhenti urusan, malah lebih parah lagi suicidal. Ya, suicidal itu artinya apa? Bunuh diri, karena merasa udah nggak ada gunanya hidup di dunia. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku rahimakumullah, sebagai penutup saya kutip Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mengatakan dalam sebuah athar beliau, "Lau atharat baghlatun fil Iraq la zanantu anna Allah sayas'aluni anha lima lam tusawwi laha at-tariqa ya Umar." Jadi waktu Umar jadi khalifah, dia mengatakan, seandainya ada seekor bagal, keledai, terjatuh di Irak, sungguh aku yakin bahwa Allah akan bertanya kepadaku di hari kiamat tentangnya. Kenapa engkau Umar tidak membuatkan jalan untuknya? Ya, Masya Allah. Ya. Inilah pemimpin yang sebenarnya, yang karena ingat akan akhirat, ingat iman pada akhirat, ya. Jangankan manusia mengalami musibah jauh di Irak sana. Irak dengan Madinah tuh jauh sekali. Madinah tuh ibu kota khilafah. Irak jauh sekali. Tapi bahkan keledai saja kalau terjatuh dikarenakan tidak disiapkannya jalan untuk keledai itu, dia sebagai pimpinan sangat khawatir nanti dia akan dipertanyakan. Makanya alangkah beruntungnya para sahabat yang sempat mengalami kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dan kita bukan mustahil akan mengalaminya juga kalau Allah panjangkan umur kita dan Allah pilih kita menjadi bagian dari kepemimpinan Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman yang sudah dinubuahkan Nabi kita sebagai salah satu asyratus sa'ah juga, yaitu Al-Mahdi. Ya, wallahu alam bisawab, kita nggak tahu Al-Mahdi munculnya kapan, tapi kalau ngelihat gelagat tanda-tanda sepertinya jadwalnya sudah dekat. Makanya tugas kita bukan nongkrong nunggu kedatangan Al-Mahdi, tidak, tapi persiapkan diri dan keluarga kita memenuhi kriteria untuk menjadi Jaisyul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing, mengarahkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beriman pada Allah dan hari akhir sebagai bukti keimanan kita yang sebenar-benarnya. Dan mohon maaf, hari ini kita cukupkan sampai sekian saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ya salli wa sallim daiman abad